Kalian untuk nonton sebuah film yang sangat menarik dan sangat menghibur. Berjudul Good Luck Chuck. Mungkin dari kalian udah ada beberapa yang tahu tentang film ini. Tapi nggak ada salahnya loh buat nonton film ini sekali lagi. Sedangkan buat kalian yang belum pernah nonton, ya udah, ayo kita tonton filmnya bareng-bareng cuy. Intro. Cerita bermula di tahun 1985 di sebuah rumah nih. Sedang diadakan sebuah pesta cuy. Lebih tepatnya sih pesta ulang tahun ya. Di sana berkumpul para bocil-bocil yang sedang memainkan permainan putar botol. Jika bocah laki-laki memutar botol dan berhenti di bocah perempuan, maka mereka pun bebas melakukan apa saja di balik lemari. Seperti berciuman ataupun melakukan peras susu. Di sini kita diperkenalkan pada dua karakter utama, yaitu Charlie dan juga Stuart. Di sini sih, Stuart udah semangat banget. Dia mau menjelajahi dan memerah susu murni langsung dari gudangnya cuy. Stuart ini memang terobsesi banget sama yang namanya gudang susu cuy. Nah bener aja, saat gilirannya Stuart, dia pun masuk ke dalam lemari bersama bocah perempuan dan dia langsung ingin memeras bocah perempuan ini. Namun yang ada mereka malah berantem dan gak jadi deh untuk peras susu. Lalu tibalah giliran Charlie. Di sini dia sangat ingin botol ini berhenti di perempuan idamannya. Namun saat dia putar botol ini malah berhenti di wanita yang sangat menyeramkan bernama Anisha. Mereka pun langsung masuk ke lemari, tapi justru Anisha lebih agresif. Anisha saat beringas dan justru Charlie malah ketakutan cuy. Charlie pun sampai kabur dari lemari dan nah karena hal ini Anisha pun kecewa. Anisha langsung mengutuk Charlie dengan sebuah kutukan yang sangat membuat kita iri cuy. Bahwa Charlie akan dengan mudah menggenjot para wanita yang ia temui. Namun semua itu akan berakhir dengan rasa sedih karena wanita yang Charlie cintai akan menikah dengan orang lain. Waktu pun terus berlalu hingga para karakter sudah beranjak dewasa cuy. Charlie saat ini sedang bermain di sebuah pantai bersama seorang wanita cantik bernama Carol. Mereka pun menikmati hari-hari indah mereka sambil rebahan. Charlie-nya rebahan, Carol-nya menghisap. Tapi karena terlalu enak, Charlie pun jadi gak fokus dan membuat Carol jadi sakit hati cuy. Percintaan mereka pun harus berakhir sampai di sini. Sehari-hari Charlie yang udah dewasa ini bekerja sebagai dokter gigi. Dia pun masih bersahabat dengan Stuart yang berhasil mewujudkan impian masa kecilnya menjadi dokter bedah susu. Hidup mereka nih layaknya bumi dan langit. Bagaimana tidak? Charlie yang seorang dokter gigi setiap hari bertemu pasien yang sakit gigi. Sedangkan Stuart malah disambut dengan senyum sumringah para wanita yang perlu dijelajahi gunung kembarnya cuy. Singkat cerita mereka berdua pun datang ke sebuah acara pernikahan mantannya Charlie. Iya cuy, jadi Charlie ini mempunyai mantan pacar yang sangat banyak. Tapi semuanya berakhir dengan sangat tragis. Selalu putus lalu ditinggal nikah. Di acara ini juga ada Carol, pacarnya Charlie, yang kini sudah putus. Nggak perlu waktu lama bagi Charlie, dia pun berhasil memikat wanita yang ada di sebelahnya ini. Bukan satu, melainkan dua cuy. Wanita ini sangat kagum pada Charlie yang sangat tampan dan seorang dokter yang gagah dan sangat keras. Tapi matanya Charlie justru tertuju pada seorang wanita yang baru datang. Dengan tanpa dosa nih dia senggol tuh abang-abang pembawa gelas. Mereka pun berkenalan. Wanita ini namanya Cam, seorang pelatih penguin di kebun binatang. Di sini sih terlihat mereka berdua ini sangat cocok, sampai si Cam tidak sengaja menumpahkan minuman ke celananya Charlie yang basah, lalu sama Cam digosok-gosok sampai membuat menjadi lengket dan terlihat seperti sperma. Gak sampai di situ aja, mantan pacar Charlie datang dan bertanya bagaimana hubungannya dengan Carol. Charlie pun bilang mereka udah putus karena Carol langsung deket tuh sama om-om yang ada di pesta ini cuy. Keanehan yang Charlie alami ini berlanjut di tempat kerjanya. Saat dia datang, dia sudah disambut dengan sekumpulan pasien yang siap diperiksa oleh dirinya. Charlie pun tampak kebingungan ya sama ini semua. Diam-diam karyawan Charlie yang bernama Reba membaca sebuah artikel kalau Charlie terkenal bisa memberikan jodoh pada wanita yang sudah digenjot oleh dirinya. Nah mungkin aja nih para wanita yang ada di sini membaca artikel tersebut cuy. Charlie yang kebingungan mampir ke tempatnya Stuart. Namun di sana Charlie malah disajikan pemandangan aduhai mantap. Gunung membelem mempesona karya Stuart lagi melayani pasiennya yang ingin memodifikasi gudang susunya cuy. Nah setelah selesai, mereka berdua pun membahas keanehan yang Charlie alami.
Tapi di saat mereka lagi asik mengobrol, mereka pun ketemu sama Carol, mantan pacar Charlie di awal film tadi, yang lagi mencari baju pengantin. Iya, betul sekali Mas. Carol sudah mendapatkan jodoh setelah digenjot oleh Charlie. Carol pun berterima kasih kepada Charlie karena dia sudah berhasil menemukan jodohnya yang membawanya ke jenjang pernikahan. Sampai di rumah, Charlie pun sudah disambut dengan balasan telepon dari berbagai wanita cuy. Yang sepertinya artikel di internet tadi itu udah viral dan menyebar kemana-mana cuy. Mereka meminta untuk digenjot oleh Charlie. Bahkan bukan cuma wanita aja cuy, laki-laki juga siap kok untuk bermain sama Charlie. Charlie pun gak peduli dengan hal ini. Dia pun tetap lanjut berpacaran dengan para wanita layaknya manusia normal. Seperti ini contohnya, dia jemput seorang wanita, tapi pas baru naik ke mobil, wanita ini langsung dengan cepat menyerang Charlie. Wanita ini memohon pada Charlie untuk merasakan Charlie, apalagi wanita ini sudah mengalami hal buruk pada percintaan sebelumnya. Jadi wanita ini tuh cuma ingin digenjot sekali aja, terus dia pun akan pergi meninggalkan Charlie. Charlie cuma bisa geleng-geleng kepala aja. Kok bisa ya para wanita ini percaya dengan artikel yang ada di internet itu? Nah, di saat yang bersamaan, Cam lagi memberi makan penguin, tiba-tiba terjatuh dan giginya pun patah. Cam lalu menelpon Charlie yang memberitahu giginya ini rusak. Charlie pun lebih memilih untuk membantu Cam daripada bermain dengan wanita ini cuy. Singkat cerita, Charlie pun membetulkan giginya Cam, tapi karena memang anaknya ceroboh banget nih ya cuy, Cam tidak sengaja merusak meja kerjanya Charlie, sehingga Charlie harus tertusuk alatnya sendiri. Tapi ya namanya lagi jatuh cinta ya. Charlie pun memaafkan dan dia malah mengajak Cam untuk pergi berkencan. Tapi sayangnya Cam menolak karena Cam lagi ingin sendiri aja. Ya udah, mereka pun berpamitan. Tapi saat Charlie mau pulang, Cam kembali lagi. Yang ternyata mobilnya Cam mogok. Ya udah, Charlie yang baik hati membantu Cam. Niatnya mobilnya Cam mau dijumper supaya hidup kembali. Charlie pun memberi aba-aba kepada Cam untuk menyalakan mobilnya. Tapi lagi-lagi ya, namanya ceroboh, Cam pun langsung menyalakan mobil yang membuat Charlie terpental cuy. Yang lebih gobloknya lagi, kunci mobilnya Cam tertinggal di dalam mobil. Ya mau nggak mau Cam harus mengambil kunci cadangannya yang ada di rumahnya cuy. Ya udah, Charlie pun mengantar Cam ke rumahnya. Di perjalanan mereka saling mengobrol. Di sini karena kepanasan, Cam berniat untuk menyalakan AC. Tapi yang ada dia malah membuka atap mobil yang membuat atapnya terjatuh cuy. Nggak cuma itu aja ya. Sampai di rumah, Cam baru sadar ternyata kunci rumahnya tertinggal di dalam mobil. Ya mau nggak mau dia pun harus memecahkan kaca pintu untuk masuk dan mengambil kunci mobil cadangannya cuy. Ada-ada aja lah pokoknya. Nah, setelah itu semua mereka pun kembali ke parkiran dan Cam sangat berterima kasih lah atas bantuannya Charlie. Tapi di saat dia berjalan, gak sengaja celananya yang pakai tersangkut di pintu mobil. Sehingga kita bisa melihat sebuah segitiga bermuda nih yang sangat lucu dan terpampang sebuah penguin yang sangat imut cuy. Dengan rasa malu, Cam pun pamit dari hadapannya Charlie. Sesampai di rumah, Charlie pun langsung disambut oleh Reba. Ternyata Reba juga berniat untuk mendapatkan cinta seperti wanita lainnya. Walaupun pada awalnya Charlie menolak untuk menggenjot Reba, tapi karena kasihan, akhirnya Charlie pun rebahan dan menikmati Reba. And imagine somebody beautiful. Keesokan harinya Charlie pun berbincang-bincang lah sama Stuart. Di sini, Stuart menganggap Charlie adalah pria culun paling beruntung. Dia nggak usah capek-capek mencari wanita, malah wanitanya yang berlari-lari mengejar Charlie. Lebih lanjut, Stuart justru memberikan saran pada Charlie untuk menikmati anugerah ini. Nah, hari-hari berikutnya, kliniknya Charlie penuh dengan para wanita cantik dari berbagai rupa yang dengan sukarela untuk bercocok tanam sama Charlie cuy. Charlie pun dengan senang hati membantu mereka semua nih untuk mendapatkan cinta sejatinya cuy. Singkat cerita, banyak wanita mendapatkan jodoh dan menikah. Karena saking banyaknya, hal ini pun sampai masuk TV. Jadi mereka semua nih memang hanya bertujuan untuk dapat jodoh, bukan karena suka sama Charlie cuy. Charlie pun mulai merasa sedih ya, karena sampai saat ini dia pun belum menemukan cinta sejatinya cuy. Akhirnya Charlie menyadari ada satu wanita yang berbeda nih dari lainnya, yaitu Cam. Charlie pun berusaha keras mengajak Cam untuk berkencan bersama dirinya. Mereka pun berkencan menghabiskan waktu bersama sampai Charlie ini sadar kalau Cam adalah wanita yang ia cari selama ini. Sampailah mereka udah sangat nyaman dan ingin bercocok tanam bersama cuy. Tiba-tiba Stuart nelpon dan memperingatkan Charlie untuk berhati-hati. Karena apabila Charlie menggenjot Cam,
maka Cam akan mendapatkan cinta dan berjodoh dengan orang lain cuy. Karena nggak mau kehilangan Cam, makanya Charlie pun lebih memilih kabur di saat Cam sudah siap digenjot. I hate you. I gotta go. Sebenarnya Charlie ini belum begitu yakin dengan kutukan yang ia alami. Makanya mereka berdua nih akan mengetes kutukan ini pada seorang wanita yang mereka rasa sangat sulit untuk mendapatkan jodoh. Wanita cantik bernama Eleanor akan Charlie coba untuk dekati dan nanti akan ia genjot secara membabi buta cuy. Singkat cerita, Charlie dan Eleanor berkencan, mereka makan malam di restoran seafood. Eleanor sangat merasa bahagia. Nah, di saat inilah Charlie mengajak Eleanor untuk bercocok tanam. Tapi sebelum itu Charlie minum banyak alkohol supaya dia nggak sadar saat digenjot Eleanor. Mereka pun bercocok tanam dengan sangat heboh ya. Untung aja kasurnya nggak ambruk. Nah, setelah itu Stuart mendekati Eleanor untuk berpura-pura mendekatinya untuk menghilangkan kutukan Charlie. Stuart pun memberitahu Charlie kalau dia ini udah menjalankan rencananya. Sehingga Charlie langsung gerak cepat untuk bercocok tanam dengan Cam yang kemarin sempat tertunda. Tapi di keesokan paginya, Charlie kaget saat melihat TV kalau Eleanor berhasil mendapatkan cinta sejatinya. Di sini Charlie marah-marah pada Stuart yang gagal memutus kutukannya Charlie. Charlie pun sadar kalau begitu dalam waktu dekat, Cam akan menemukan cinta sejatinya dan akan menikah dengan orang lain. Karena tidak ingin Cam pergi, Charlie pun melakukan segalanya supaya Cam tidak menikah dengan orang lain. Bahkan, Charlie sampai melakukan banyak hal bodoh supaya Cam merasa bahwa Charlie adalah jodohnya cuy. Tapi yang dilakukan Charlie justru membuat Cam merasa kesal. Akhirnya Charlie yang frustasi terduduk di tengah guguran hujan. Tidak lama, datanglah Reba yang berterima kasih pada Charlie. Karena habis digenjot malam itu, Reba akan menikah sebentar lagi cuy. Tapi perhatiannya Charlie hanya berfokus pada sebuah botol minuman yang jatuh dan berputar-putar. Dia pun teringat pada masa kecilnya sebuah kutukan yang dilempar oleh temannya, yaitu Anisha. Charlie pun langsung datang ke rumahnya Stuart dan mengajaknya untuk datang ke rumah Anisha. Mereka pun sampai di rumah Anisha. Anisha sekarang sudah menikah dan sudah punya anak yang sangat cantik. Charlie pun memohon pada Anisha untuk melepaskan kutukan yang ia berikan. Karena Charlie sangat takut kehilangan Cam, satu-satunya wanita yang ia cintai. Tapi di sini Anisha bercerita kalau dia tidak benar-benar mengutuk Charlie. Jika memang Cam adalah jodohnya Charlie, maka Cam akan menikah dengan Charlie. Tapi jika tidak, biarkanlah Cam menentukan nasibnya sendiri. Nah, Charlie pun sangat kecewa mendengar hal ini. Ia pun pulang dengan kepala tertunduk lesu. Hari-hari berikutnya Charlie lalui dengan diam di rumah sambil bermain game. Tiba-tiba datang Stuart yang membawa calon istrinya cuy. Yang dimana wanita ini adalah wanita yang pernah Charlie genjot. Lebih parahnya lagi, Stuart pun memamerkan gunung kembarnya pacarnya ini kepada Charlie. Wanjay. Nah, sebenarnya kedatangan mereka bukanlah untuk pamer. Tapi pacarnya Stuart memberitahu kalau Cam akan pindah ke Antartika supaya bisa lebih dekat dengan penguin. Awalnya Charlie tetap cuek dan mengikhlaskan kepergiannya Cam. Tapi Stuart selalu memberi semangat pada Charlie, sehingga Charlie langsung bergegas pergi ke bandara untuk menemui Cam. Charlie pun sampai berlari masuk ke dalam pesawat untuk menemui Cam dan mencegah dia pergi ke Antartika. Charlie juga mengungkapkan kalau dia jatuh cinta kepada Cam dan meminta Cam menjadi jodoh dan cinta sejatinya cuy. Cam menjelaskan kalau dia hanya pergi bekerja aja ke Antartika dan akan kembali ke kota ini. Lalu laki-laki yang pergi bersamanya sudah punya istri, sehingga hubungan mereka hanya sebatas teman kerja aja cuy. Charlie pun memberikan sebuah kotak cincin yang di dalamnya berisi sebuah batu, seperti yang dilakukan para penguin jantan kepada penguin betina jika ingin hidup bersama. Cam pun luluh, mereka pun berciuman. Di sisi lain kita melihat saat Anisha sedang mencabut kutukannya Charlie yang selama ini menghantui hidupnya cuy. Pada akhirnya Charlie pun bisa hidup bahagia bersama wanita yang ia cintai, yaitu Cam. Begitulah akhir dari perjalanan cintanya Charlie, seorang pria culun yang mendapat kutukan yang sangat mengenakan dan mantap sekali cuy. Kalau menurut kalian gimana film ini? Tulis di kolom komentar ya. Lalu apakah kalian mau jika dikutuk seperti Charlie? Dari film ini kita bisa belajar bahwa jika jodoh adalah ketentuan yang maha kuasa. Jika memang wanita itu adalah jodoh kita
kita tidak perlu takut, maka kita akan menikah dengan wanita tersebut. Begitu cuy. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Tetap semangat. Gua cabut dan bye-bye.